Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur oleh anugerah-Mu memungkinkan kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari hati kami dengan firman-Mu, sehingga firman Tuhan inilah yang akan mengarahkan langkah hidup kami, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Sebuah Keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi ayat pokok kita saat pagi hari ini adalah Rut 1 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sejak kita membuka mata di pagi hari, kita sudah harus menentukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan. Apakah kita akan bangkit, bangun, dan beraktivitas, atau kita hanya tetap bermalas-malasan di tempat tidur? Kita harus kadangkala mengambil sebuah keputusan dengan siapa kita bergaul, apa yang harus kita konsumsi, kita harus beribadah kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Elimelek ketika terjadi kelaparan di Betlehem, ia mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang dia ambil adalah meninggalkan Betlehem Yehuda menuju ke Moab. Sadarkah kita bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu akan membawa dampak baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi sanak saudara kita, bagi anak-anak kita, bagi lingkungan di sekitar kita. Demikian juga dengan keputusan yang diambil Elimelek, itu berdampak bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, akibat keputusan yang diambil Elimelek, ia harus mengalami kematian. Demikian juga dengan kedua anaknya. Ya, akibat keputusan yang diambil oleh Elimelek, keluarganya harus jauh dari Tuhan. Sekalipun seolah-olah 10 tahun di Moab ia berhasil, namun sesungguhnya tidaklah demikian. Karena ia harus mengalami kematian, kedua orang anaknya pun harus mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari lewat kebenaran firman Tuhan kita mau belajar bahwa sekecil apapun keputusan yang kita ambil, jangan terburu-buru memutuskannya. Sebelum saya dan saudara datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, sekecil apapun setiap keputusan yang akan kita ambil, belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Apakah keputusan kita itu menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hanya untuk mengikuti keinginan daging kita sendiri? Karena ingat, setiap keputusan yang kita ambil itu akan berdampak. Jika kita salah mengambil keputusan, akan fatal akibatnya. Puji Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap hal yang akan kami lakukan, di dalam setiap hal yang akan kami putuskan. Kami belajar bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami alami, namun kami mau belajar menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Pegang tangan kami, pimpin setiap langkah hidup kami, supaya kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.